semua salat sunat yang include dalam waktu salat wajib namanya rawatib. Semua salat sunat yang berada antara salat wajib itu sebelum dan setelahnya. Jadi begini Bapak Ibu, soal jumlah rakaat jangan ribut, mau 10, mau 12, mau 14, mau 18, mau 20, mau 22. Jangan ribut. Ya, selama ada dalil Bapak Ibu ikuti. Yang tidak ada tu setelah subuh dan setelah asar. Itu tidak boleh, karena memang dilarang, haram sampai matahari terbit, sampai matahari terbenam. Kecuali ada sebab. Sebabnya misalnya masuk masjid. Siapa yang masuk masjid jangan pernah duduk sebelum dia salat 2 rakaat. Saya masuk di hadis itu. Itu makanya niatnya mutlak saja. Saya ngajak aku salat 2 rakaat karena Allah. Masuk di situ tahiyatul masjid. Masuk di situ rawatib qabliyah subuh atau salat fajar. Masuk di situ salat sunat wudu. Contoh dari Nabi begitu. Bila sudah fajar kata kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pembahasan kita tentang salat jamaah dan imam sudah selesai, dan pagi ini kita akan masuk bab yang lain, yaitu bab salat at-tatawwu'. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang salat sunat. Jadi setiap ibadah wajib ada sunatnya. Ya, salat ada yang wajib, ada juga sunatnya. Puasa ada yang wajib, ada sunatnya. Zakat ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib zakat, yang sunat sedekah atau infak. Haji ada yang wajib, haji namanya. Ada yang sunat, umrah namanya. Ya. Jadi setiap ibadah wajib yang 4 itu ada yang sunatnya. Termasuk salat ada juga sunatnya, dan masing-masing itu punya tujuan. Nah, kita akan bahas hadis-hadis terkait dengan semua salat-salat sunat. Ada panjang bahasanya, kita akan bahas satu persatu hadisnya. Kita mulai hadis dari Rabi'ah bin Malik, hadis riwayat Muslim. Diceritakan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala awa ghaira zalika faqultu huwa zaka qala fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Jadi Rabi'ah bercerita, suatu hari saya berdua dengan Rasulullah. Jadi ada satu kesempatan Rabi'ah ini berdua saja dengan Nabi, dan jarang-jarang orang punya kesempatan berdua dengan Nabi. Ini Rabi'ah punya kesempatan berdua dengan Nabi. Saat itu Nabi berkata pada Rabi'ah, kata Nabi, sal Rabi'ah, mintalah, mumpung engkau berdua dengan saya, mintalah, saya akan pintakan kepada Allah, mintalah. Apa pinta Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya meminta agar engkau menjadi tetangga saya nanti di surga. Itu pinta Rabi'ah. Saya meminta tolong jadikan saya tetanggamu kelak di surga. Nabi berkata, awa ghaira zalika, tak ada yang lain, itu saja. Kata Nabi gitu ya. Ikut apa dua saja tidak ada yang lain yang kau pinta, hanya itu, bertetangga saja. Pintalah yang lain, kata Nabi. Kata Rabi'ah, wazak, cukup itu bagi saya. Andai itu dapat, saya tidak butuh lagi apa-apa. Saya hanya ingin bertetangga dengan engkau di surga. Hanya itu yang saya inginkan. Kalau begitu jawaban Nabi, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Kalau kau ingin bertetangga dengan saya, maka perbanyaklah salat sunat. Itu hadis Muslim. Jadi itu alasannya kita disuruh banyak salat sunat, Bapak Ibu.
Ternyata kata Nabi, jalan kita bertetangga dengan Nabi itu bikasratis sujud namanya, dengan memperbanyak salat sunat. Nanti yang salat wajib masuk surga, tapi surganya jauh dengan Nabi. Ya. Yang salat sunat kadang salat sunat, kadang tidak, agak lebih dekat tuh. Yang paling dekat yang banyak salat sunat. Nah, ini alasannya kita kenapa memperbanyak salat sunat, Bapak Ibu, agar kita bertetangga dengan Nabi. Ibu bapak kalau bertetangga, ya Pak Gubernur bangga tak? Nah iya, dia mah ibu tinggal di komplek itu, saya tinggal situ. Oh, rumah Pak Gubernur berlanci-lanci, rumah kan bangga bercerita. Kalau saya komplek je pejabat, tentu fasilitasnya beda. Ada penjagaan, ada, kalau hari-hari tertentu ada apa namanya itu, pelayanan khusus. Yang namanya bertetangga dengan pejabat lah. Ini bertetangga dengan kekasih Allah, bertetangga dengan Nabi Muhammad. Apa yang lebih hebat dari itu nanti di akhirat, Bapak Ibu? Nah, karena itulah kata Nabi, kalau itu pintamu, tolong saya. Saya tidak bisa memberikan itu, tapi tolong saya. Bagaimana caranya? Engkau perbanyak saja salat sunat, engkau pasti bertetangga dengan saya. Nah, begitu Pak. Itu dasarnya salat sunat itu. Jadi kalau ada orang tidak salat sunat, dia tidak berdosa memang, tapi dia rugi saja, nanti tempat tinggalnya jauh dari Nabi. Gitu. Yang dekat dengan Nabi itu yang banyak salat sunat. Nah, karena itulah kita penting salat sunat. Nah, bagaimana salat sunat yang dicontohkan Nabi supaya kita banyak dan kita bisa bertetangga dengan beliau? Nah, kita lihat hadis dari Ibnu Umar. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih. Apa kata Ibnu Umar? Hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara rakaat. Rak'atan qabla zuhri wa rak'atan ba'daha wa rak'atan ba'dal maghrib fi baitihi wa rak'atan ba'dal isya fi baitihi wa rak'atan qabla subhi. Ini hadis Bukhari Muslim. Kata Ibnu Umar, saya hafal betul ibadah sunat Nabi. Nabi tidak pernah meninggalkan seumur hidup beliau, tidak pernah Nabi tinggalkan. Ya. Kecuali safar atau mungkin sakit. Apa yang 10 rakaat? Nah, jadi kata Ibnu Umar, saya hafal salat Nabi itu 10 rakaat. Apa yang 10 itu? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Nah, disebutkan itu ya, yang maghrib di rumah, setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya di rumahnya, di rumah disebutkan. Dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi inilah yang disebut salat sunat rawatib itu, Bapak Ibu. Nabi tidak pernah memberikan nama rawatib. Tidak ada nama rawatib itu, Bapak Ibu. Salat sunat rawatib itu para ulama yang kasih nama. Ibnu Umar bercerita, saya hafal betul salat Nabi itu 10 rakaat. Tidak ada disebut nama. Rawatib itu para ulama yang kasih nama agar gampang membedakannya dengan yang lain-lain. Ada nanti duha, ada nanti tahajud, ada nanti witir, supaya beda-beda namanya. Yang ikut salat wajib namanya dikasih rawatib. Rawatib itu dari kata ratib. Ratib itu artinya yang mengekor. Itu arti ratib. Rawatib itu salat-salat sunat yang mengekor kepada waktu salat wajib. Ada kala sebelum salat wajib dia, tapi sudah pada waktunya. Kalau belum datang waktu salat wajib, dia belum ada salat sunat rawatib. Harus datang dulu waktu salat wajib. Nah, dia mengekor, boleh di awal, boleh jadi di akhir setelah. Nah, yang mengekor itu bahasa Arabnya rawatib. Jadi salat sunat tidak ada. Sengaja aku salat sunat rawatib, tidak perlu. Tidak perlu. Apa niatnya Ustaz? Sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah cukup. Ya, sengaja aku salat. Tidak perlu sunatnya juga, kan sudah sunat otomatis. Di luar salat wajib sudah sunat otomatis. Kan ibu mengerjakannya sebelum salat wajib kan? Kalau salat wajib mesti disebutkan sengaja aku salat zuhur, sengaja aku salat asar.
Kalau tidak sahnya. Diingat kita salat asar nih, kita salat zuhur, aduh wajib hukum. Sama dengan puasa ibu puasa Ramadan mesti sengaja aku puasa Ramadan wajib. Tapi yang sunat tidak perlu. Sengaja aku puasa karena Allah, selesai. Misalnya hari Syawal kemarin, Pak Ibu puasa Syawal, pas hari Kamis, pas lo hari Bid tanggal 3 balik, sengaja aku puasa karena Allah, cukup. Masuk 3 di situ. Kami dapat, Syawal dapat, hari putih dapat. Tak lo perlu ibu sabu yang cik-cik no. Sengaja aku puasa Syawal tambah Kamis tambah hari Bid, tak perlu. Puasa karena Allah. Kan Nabi contohkan begitu. Nabi pulang ke rumah Aisyah, siang tanya Aisyah, ada tak makanan? Tak ada ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Inni shaimun, sengaja aku berpuasa. Tak ada disebutkan puasa apa. Kalau yang wajib ya. Jadi tak perlu ibu mengatakan sengaja aku solat sunat rawatib. Tak perlu. Sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah, selesai. Kalau mau begitu tak apa-apa juga. Kalau lah biasa macam tu ambo lah biasa macam tu Ustaz. Ambo kalau salat kau niatnya gitu, sengaja aku salat sunat rawatib qabliyah, tak apa-apa cubalah. Tapi tak mesti. Tak mesti yo boleh, beda ya. Tak mesti begitu, tapi boleh begitu. Minimal aku salat sunat, aku sengaja aku salat. Nah jadi Bapak Ibu, kalau ada yang berpendapat salat sunat rawatib itu 10 rakaat, orang itu benar sekali. Karena begitu dalam hadis Ibnu Umar. Tapi masalahnya ada sebagian kita yang baca 1 hadis saja dulu, selesai langsung divonis yang lain tak. Nah, itu masalahnya. Hadis tentang salat sunat setelah dan sebelum salat wajib tidak satu ini. Tidak satu hadisnya. Ini salah satunya yang menyebutkan bahwa Nabi salat sunatnya 10 rakaat, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib di rumah. Yang maghrib Nabi salat sunatnya di rumah, tidak di masjid, di rumah. Yang setelah maghrib 2 setelah isya di rumah juga, kata Ibnu Umar. Tidak ada Nabi di masjid begitu assalamualaikum langsung Nabi pulang, di rumah Nabi salat. Baru 2 setelah subuh. Jadi begini, salat sunat ya yang rawatib itu Pak Ibu, yang kita sebut rawatib itu boleh di masjid, boleh di rumah. Tak mesti di masjid Pak Ibu ya. Kalau ada Bapak Ibu tagagih pulang, sudah salat tu pulanglah dulu. Tiba di rumah nanti salat sunat. Tak mesti rawatib tu harus selesai salat langsung rawatib di sini, tidak. Dari 10 rakaat tadi hanya 6 yang di masjid, 4-nya di rumah. Yang setelah maghrib di rumah, yang setelah isya di rumah. Bahkan ada hadis Nabi yang lain, ya khairu salatil mar'i salatuhu fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik salat seseorang di rumah kecuali yang wajib, kata Nabi. Kalau yang wajib di masjid, kalau yang sunat di rumah. Kenapa di rumah salat sunat lebih baik? Supaya tidak kelihatan oleh orang. Ibadah sunat kau tidak boleh dipamer-pamerkan Bapak Ibu. Bawa kalau nak ke orang beribadah elok-elok, ketika surang nak tanggung kancangnya lebih wah. Biarlah kancang surang tu daripada elok-elok nak ke orang kau. Ria nama tu mah. Tu mah kau salat sunat kau lebih rancak di rumah. Tapi Nabi tidak selalu di rumah. Ada kalanya Nabi di sini salat sunatnya. Separuh di sini, separuh di rumah. Jadi kalau ada ibu-ibu misalnya kan tadi kompor sedang idui lupa matinya, sedang sembahyang, sudah assalamualaikum, lari dah nih. Tiba di rumah mati yang kompor tu baru salat 2 rakaat. Boleh begitu. Ya tu. Jangan Bapak Ibu ya gampang memponis orang, sudah assalamualaikum lari, sudah assalamualaikum lari. Ku tak pernah salat sunat sedalan, nak salat di rumah boleh salat sunat. Boleh salat sunat di rumah. Ya, yang rawatib itu kan. Itu satu hadis. Jadi kalau dikatakan Nabi salat sunat rawatibnya 10 benar, hadis Ibnu Umar. Hadis dari Ummu Habibah. Ummu Habibah ini istri Nabi ya. Ummu Habibah ini istri Nabi. Sami'tu Rasulullah yaqul man shalla isnatai asyarata rak'atan fi yaumihi wa lailatihi buniya lahu baitun fil jannah.
Disebutkan rak'atan qabla zuhri, rak'atain ba'daha, wa rak'atan ba'dal maghrib, wa rak'atan ba'dal isya, wa rak'atan qabla al-fajri. Kata Ummu Habibah, saya mendengar Rasulullah bersabda. Kalau yang tadi nampak oleh Ibnu Umar, yang hadis Ibnu Umar nampak oleh Ibnu Umar. Kalau Ummu Habibah, Nabi yang berkata ke Ummu Habibah. Ya, ini hadisnya hadis kauli namanya, ucapan. Yang Ibnu Umar hadisnya fi'li namanya, perbuatan. Apa kata Nabi kepada Ummu Habibah? Siapa yang salat 12 rakaat sunat siang dan malamnya. Jadi siapa yang salat 12 rakaat dari siang sampai malam, dibangunkan istana oleh Allah di sorga. Apa yang 12 itu? Arba'an qabla zuhri, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum salat fajar. Itu hadisnya begitu. Jadi kalau ada orang berkata salat sunat rawatib 12 rakaat, dia benar juga. Itu berdasarkan hadis dari Ummu Habibah, hadis riwayat Muslim. Yang bahasa Nabi, siapa yang salat sunat 12 rakaat, dibangunkan istana di sorga. Apa yang 12 itu? 4 sebelum zuhur. Kalau tadi 2, sekarang jadikan yang sebelum zuhur sampai boleh sekali salam tanpa tahiyat awal, boleh 2 kali salam, 2 salam. Boleh. Jadi kalau ada orang sembahyang sunat sampai rakaat menjelang zuhur, itu hadis Muslim. Kalau ada yang dua salam atau nampak salat cuy, enggak apa, jangan kecil zuhur tu dah dulu saya zuhurnya ya. Enggak, itu sembahyang sunat rawatib tu. Cuma 4 rakaat. Kita jarang-jarang mengerjakan ini, Pak. Jarang. Nah, kita 2 saja. Padahal kalau mau 4 boleh. Nabi katakan begitu, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum salat fajar. Salat fajar itu maksud salat subuh. Ya, jadi salat fajar itu salat subuh maksudnya itu. 2 sebelum salat subuh. Nah, di 12. Bedanya dengan yang tadi apa? Kalau yang tadi 2 sebelum zuhur, sekarang jadi 4 sebelum zuhur. Boleh 2 kali salam, boleh sekali salam tapi tanpa tahiyat awal. Tak seperti zuhur. Jadi begitu Pak Ibu, kalau ada yang mengatakan 12, jangan didebat pula. Ayo betul Pak ya. Hadisnya begitu bunyinya. Hadis dari Ummu Habibah. Lalu hadis berikutnya ini ya. Hadis riwayat 4 nih, Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Abu Dawud. Man hafaza ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahullah ta'ala 'alan nar. Siapa yang menjaga salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan api neraka menjilat tubuhnya. Jadi ada pula 4 setelah zuhur, Pak. Jadi kalau begitu, berapa jumlah salat sunat rawatib? Ampe balik. Kenapa? Jadikan ampe setelah zuhur, ampe sebelum zuhur, ampe setelah zuhur, 8 tuh. Tambah 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, tambah 2 setelah sebelum salat subuh. Jadi kalau ada yang berkata bahwa salat sunat rawatib 14 rakaat, benar dia. Ada hadisnya. Bagaimana caranya bisa jadi 14? 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 4 sebelum zuhur, 4 sebelum zuhur, setelah zuhur. Ini yang jarang juga kita kerjakan, Pak, yang 4 setelah zuhur. Ya. Bapak-bapak yang sudah punya waktu lapang misalnya, yang lah pensiun, cubu-cubu lampe sudah zuhur kok, Pak. Jangan dua-dua aja lah tambah ampe. Karena begitu kata Nabi, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan neraka untuknya. Tuh, hadis sahih itu, Pak. Ya, 4 sebelum, 4 setelah. Tapi Ibu jangan 4 sebelum, 2 setelah. Kalau mau 4 sebelum, 4 setelahnya. Kalau ingin yang ini,
Kalau yang tadi istana di sorga, yang 4 sebelum 2 setelah. Kan beda Pak ya. Masing-masing punya keutamaan dan Nabi janjikan begitu. Kita tinggal amalkan saja. Kita ikuti saja perintah Nabi. Nah. Jadi 14. Nah, hadis berikutnya, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmizi. Hadis dari Ibnu Umar. Rahimallah imra'an al-salla arba'an qablal asri. Allah pasti memberi rahmatnya kepada seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Jadi ada Pak salat sunat ya sebelum asar 4 rakaat. Hadisnya begitu, sahih hadisnya. Allah pasti merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Bapak Ibu kalau sebelum asar berapa rakaat biasanya? 2 ya. Nah, kalau yang 2 nanti masuk hadis lain, hadis Bukhari juga. Ya, kata Nabi baina al-azanain rak'atan. Antara azan dan iqamat ada 2 rakaat. Nah, di situ masuknya nanti itu Pak. Antara 2 azan, maksudnya azan dan iqamat ada 2 rakaat kata Nabi. Jadi kalau azan, antara azan dan iqamat itu ada 2 rakaat. Masuk di situ yang 2 rakaat asar itu. Tapi yang dalam hadis ini yang asar itu 4 rakaat sebelumnya. Allah pasti merahmati orang itu. Nah, jadi kalau lah begitu, ampek balik tambah ampek berapa? 8 balik ya. Jadi kalau ada orang berkata salat sunat rawatib 8 balik, batunya tu mah. Tak salah itu. Batu hadis tu mah. Berarti lah banyak baca hadis tu. Hadis berikutnya, hadis riwayat Bukhari. Ini hadis sahih dan orang sering menyalahkan ini padahal hadisnya sahih. Dari Abdullah bin Muaqqal, apa kata Nabi? Sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, summa qala fi salisali man syaa. Kata Nabi, salatlah kamu sebelum maghrib, salatlah kamu sebelum maghrib bagi yang ingin salat. Jadi ada salat sunat Pak setelah sebelum salat maghrib antara azan. Jadi azan maghrib itu boleh salat sunat 2 rakaat. Hadisnya sahih, hadis Bukhari, perintah Nabi. Salatlah kamu sebelum maghrib, salatlah kamu sebelum maghrib. Ada di beberapa tempat Pak, ya sudah azan langsung iqamat. Kalau ada orang salat sunat dianggap aneh. Allah hadisnya sahih itu. Dan ada Bapak Ibu kalau pergi ke Makkah, yang pergi umrah ke Makkah, itu kalau azan maghrib ada orang salat sunat di sana? Iya Pak, salat sunat di sana. Apalagi mohon maaf, kan maghrib itu waktunya ya ndak panjang atau pendek. Kan ibu-ibu kok apa-apa kan kadang-kadang tak gage-gage itu ndak bisa, awak lutut lah sakit, ya tahu. Pajalan lah ego-ego. Maka saya sarankan yang maghrib itu kasihlah jedah dulu. Biar bapak-bapak ibu-ibu yang sudah tua tidak terlambat ikut takbiratul ihram. Salat sunatlah dulu 2 rakaat. Hadisnya ada. Yang tidak boleh itu tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya salat sunatlah dulu. Kasihan kok kadang-kadang lah tak gage-gage kamari angok lah sasa itu kan. Ibu nilai tua-tua tu buat kaja-kaja untuk dapat takbiratul ihram. Maka yang maghrib itu salat sunatlah dulu antara azan dan iqamat. Di sini salat sunat Pak ya. Alhamdulillah. Jadi begitu hadisnya. Nah, jadi kalau begitu berapa salat sunat rawatib? 20. Yang tak ada sebelum salat Isya. Ya enggak? Kalau setelahnya ada kan? Sebelum subuh 2, setelahnya tidak ada, haram. Sebelum zuhur ada, setelah zuhur ada. Sebelum asar ada, setelah asar tidak ada, haram. Jadi setelah subuh, setelah asar haram. Sebelum maghrib ada, setelah maghrib ada. Setelah isya ada, sebelum isya tidak ada. Tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya. Cuman yang sebelum isya masuk di hadis Bukhari tadi, antara azan dan iqamat ada 2 rakaat. Di situ masuknya.
Memang Nabi tak menyuruh salatlah kamu sebelum Isya. Memang tak ada ketemu hadisnya. Cuman yang salat antara Isya sebelum Isya masuk ke hadis antara azan dan iqamat ada 2 rakaat. Di situ masuknya. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu cepat memponis tidak ada Nabi mengajarkan atau hadis menjelaskan salat sebelum salat Isya. Betul tidak ada bunyi hadis begitu secara eksplisit, tidak ada. Cuman include ke hadis yang lain. Antara azan dan iqamat ada salat 2 rakaat. Kalau sebelum salat Isya tidak ada azan, tidak ada salat sunat. Kan harus santai begitu antara azan dan iqamah. Ya kan bertetangga saja dengan Nabi tadi. Kan masuk ke bagian awal tadi yang bertetangga dengan Nabi. Jadi kalau di rumah tidak ada azan Isya, anda usahlah salat sunat rawatib qabliyahnya. Tapi kalau azan ada, masuk tadi ikut ke hadis tadi antara azan dan iqamat ada 2 rakaat. Itu namanya apa? Ya rawatib juga. Semua salat sunat yang include dalam waktu salat wajib namanya rawatib. Semua salat sunat yang berada antara salat wajib itu sebelum dan setelahnya itu masuk rawatib semua. Cuman yang khusus sebelum Isya ini memang tidak ada dalil khusus yang menyuruh atau dicontohkan. Nabi cerita para sahabat, cuman dia masuk ke hadis yang tadi kalau ada azan maka setelah azan dan sebelum iqamah itu salatlah 2 rakaat kata Nabi. Itu artinya kalau Isya tidak ada azan langsung sajalah salat Isya, nanti setelahnya saja 2 rakaat. Gitu. Itu jumlah salat sunat rawatib. Ini kalau begitu ya sudah 24 rakaat itu ya. Yang rawatib itu kalau dihitung semua. Jadi begini Bapak Ibu, soal jumlah rakaat jangan ribut mau 10, mau 12, mau 14, mau 18, mau 20, mau 22. Jangan ribut. Ya selama ada dalil Bapak Ibu ikuti. Yang tidak ada itu setelah subuh dan setelah asar. Itu tidak boleh karena memang dilarang, haram sampai matahari terbit sampai matahari terbenam. Kecuali ada sebab. Sebabnya misalnya masuk masjid. Saya tadi terlambat datang subuh. Ambo terlambat jago mungkin ibu tak kaja-kaja ambo kamari. Oh tiba di tabiang gua ada kereta api kurang lai kamat. Ambo subuh dulu. Sudah subuh ambo pergi kamari ceramah. Ibu tunggu risiko ustaz lai tiba terlambat. Atibu ambo risiko apa ibu? Kan sudah subuh dah. Ambo boleh salat sunat. Kenapa? Sebab saya masuk masjid. Yang ada sebab boleh. Saya boleh salat sunat, ibu tak boleh, bapak tak boleh. Tak ada sebab. Saya boleh salat sunat. Kenapa? Saya masuk masjid. Karena ada ketentuan Nabi, siapa yang masuk masjid jangan pernah duduk sebelum dia salat 2 rakaat. Saya masuk di hadis itu. Ya. Walaupun sudah subuh. Karena masuk di hadis yang itu, siapa yang masuk masjid, iza dakhala ahadukum al masjid, bila salah seorang kamu masuk masjid, tidak ada batas waktu di situ. Kapan saja masuk masjid. Fala yajlisanna, jangan duduk hatta yarka raka'atain, sampai dia salat 2 rakaat dulu. Saya masuk di hadis itu tadi, boleh saya salat sunat 2 rakaat walaupun setelah subuh. Jadi begitu berdalil tu Ibu. Nyo ndak bisa hadisku dipacik sila punyo disinkronkan dengan yang lain. Betul Nabi mengharamkan, Nabi melarang salat setelah subuh sampai terbit matahari, setelah asar sampai terbenam matahari, itu hadis sahih dilarang Nabi. Cuman jangan pahami itu mutlak. Ada hadis lain, ibu bapak kalau terjadi gerhana matahari habis subuh ini, atau gerhana matahari habis asar, boleh tak salat sunat gerhana? Karena ada sebab gerhana. Boleh gerhana, kan sebabnya gerhana. Salat sunat lah walaupun setelah asar. Gitu. Yang tak ada sebab tak boleh. Maksudnya salat sunat mutlak tak boleh. Yang ada sebab boleh. Gitu. Terakhir Bapak Ibu, tentang ada kekhususan ya, tentang yang 2 rakaat sebelum fajar.
Diceritakan iza tal'al fajri la yusalli ila rakatan khafifatan. Nabi bila terbit fajar, ni hadis Muslim ini, Nabi kalau sudah fajar, sudah azan subuh, tidak salat kecuali 2 rakaat yang ringan. Jadi ibu bapa, kalau azan subuh masuk masjid, jangan salatnya 4 rakaat, jangan apalagi lebih, 2 saja. Ustaz, di situ kan ada tahiyatul masjid, ada di situ rawatib tadi atau salat sunat fajar, ada juga saya habis duduk salat sunat duduk, include semua di 2 rakaat itu. Itu makanya niatnya mutlak saja, sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah. Masuk di situ tahiyatul masjid, masuk di situ rawatib qabliyah subuh atau salat fajar, masuk di situ salat sunat wudu. Contoh dari Nabi begitu. Bila sudah fajar, kata dalam hadis itu, tidak, Nabi tidak salat kecuali 2 rakaat, itu pun yang ringan. Bacaan ayatnya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Bakok ringan Nabi sumayangnya 2 rakaat sebelum subuh itu, bakok 2 rakaat yang ringan supaya subuh cepat. Karena subuh kalau bisa di waktu fajar juga. Karena fajar tu tidak lama-lama. Jadi saya Bapak Ibu ndak terlalu menyetujui itu kalau jarak azan dan iqamat subuh itu terlalu panjang. Cukup seukuran 2 rakaat saja. Ya Ustaz, banyak orang terlambat kali tunggu. Suruhnya tiba kembali cepet. Nyulik terlambat menunggu-nunggu itu kok rajin terlambat tu. Orang kalau berencana capek bisa tu mah. Ibu ke bandara pernah tak terlambat? Tak pernah kan? Dek berencana tu mah, maka tak terlambat tu. Mengaku subuh terlambat? Tak berencana terlambat, dia terlambat waktu. Jadi kalau antara azan dan iqamah subuh Pak, cukup 10 menit saja. Karena subuh tu mesti di fajar tu yang paling afdal. Memang subuh sepanjang sampai terbit matahari, betul, tapi afdalnya fajar. Makanya salat subuh disebut salat fajar. Apa kata Allah? Wa Qur'an al-fajr kan? Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Salat subuh tu mesti di waktu fajar, karena itu waktu dipersaksikan para malaikat. Tu maka Nabi salat sunatnya 2 rakaat yang ringan di waktu fajar itu. Jadi salat sunat fajar tu jangan lama-lama Bapak Ibu, enggak usah panjang-panjang, ayatnya 2 rakaat yang ringan, habis itu langsung iqamat. Afdalnya begitu. Dan Nabi tidak pernah salat 4-4 tu. Ya, yang sebelum subuh tu sampai rakaat Nabi tahiyatul masjid lu. Ndak, 2 rakaat saja yang ringan. Memang ada juga sebagian jamaah saya lihat salat 2 rakaat lu, tambah lu 2 rakaat lagi. Ada le panjang waktu cubolah kok kari jati. Ya ta. Ya, ambil tahiyatul masjid lu tu bakor rawatib ndak apa-apa juga. Cuman contoh dari Nabi begitu 2 rakaat saja, include semua di 2 itu. Karena ibadah sunat ni Bapak Ibu boleh satu ibadah dalam 3 bentuk. Sama puasa tadi. Boleh Syawal di situ, boleh sunat Senin di situ, boleh juga hari putih di situ. Gabung di satu puasa. Boleh. Yang tak boleh itu wajib sunat digabung, tak boleh. Sengaja aku salat subuh plus rawatib, tak boleh. Ya subuh saja. Yang lain boleh. Gitu. Jadi begitu Pak Ibu. Ya. Baiklah Bapak Ibu, begitu sudah 6:30 lewat nih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.